Pof. Shelin. Aku ingat nasihat kakakku, tidak boleh ada kontak fisik, tidak boleh terlalu lengket, tidak boleh menunjukkan jika di antara kami sudah ada ikatan. Entah apa yang ada dalam pikiran kakak kandungku itu. Namun tanganku berkhianat. Kakiku berkhianat. Otakku berkhianat. Hatiku berkhianat. Tubuhku pun berkhianat. Aku ingin sekali menyentuh suamiku. Semuanya sudah tidak bisa ditahan lagi. Setan pun berbisik di telingaku. Mempengaruhi jalan pikiranku, mempengaruhi otakku. Menggerakkan tanganku, menggerakkan kakiku. Dan menguasai seluruh perangkat tubuhku. Aku kalah. Aku menyerah. Aku yang biasanya begitu menjaga harga diriku, siang ini sudah kehilangan jati diriku. Tidak kupedulikan lagi rasa malu itu. Aku sudah menanggalkannya. Aku menghadang langkah lelaki yang setiap waktu ada dalam doa-doaku itu. Berdiri tepat di depannya. Dia hanya tercenung. Menatapku dengan tatapan yang entah. Lisannya diam 1000 bahasa. Mencoba kutatap dengan dalam, iris matanya yang begitu legam. Berharap dia akan mengerti betapa besar rasa cinta yang tersimpan. Berharap dia akan memahami apa yang kuinginkan. Namun yang terjadi justru berkebalikan. Lagi-lagi, matanya justru menyihirku. Kami sama-sama terpaku. Beku. Seolah waktu benar-benar berhenti dari perputarannya. Dan tiba-tiba, sesaat kemudian, lelaki bermata elang itu pun menggenggam jari jemariku. Aku bersorak girang, dalam hatiku. Tak perlu menunggu lagi, kulingkarkan kedua tanganku, memeluk pinggangnya. Hingga kehangatan yang menjalar dari tubuhnya, dapat kurasakan sampai ke dalam dada. Harum maskulin di tubuhnya, membuatku begitu betah dan ingin berlama-lama dalam rengkuhannya. Dia pun mengulas sebuah lengkungan yang teramat manis di bibirnya. Mabuk cinta aku dibuatnya. Seolah aku melayang tinggi, hingga ke langit tinggi. Jantung ini berdegup 10 kali lebih kencang dari biasanya. Hingga di luar sadarku, bibirku sudah mendarat dengan begitu syahdu, menempel di bibirnya. Lama. Aku begitu menikmati rasa ini. Seolah aku sudah begitu lama tidak bersua. Cinta ini tumbuh dengan begitu liar, di luar kewajaran. Tuhan, ampuni aku. Jika aku terlalu jatuh dalam mencinta salah satu makhluk MU. Semuanya mengalir begitu saja, tanpa kuasa aku menolaknya. Shelin. Sadar ada yang memergoki, refleks aku menggigit bibir suamiku. Ya, itu adalah suara dari seorang wanita yang telah melahirkanku ke dunia, dan merawatku dengan penuh cinta. Mamaku ternyata sudah berdiri di belakang suamiku. Kenapa aku tidak melihatnya? Apakah dia melihat adegan putrinya yang sedang hilang kendali karena dimabuk asmara? Suamiku menatapku dengan tatapan jahil, tertawa kecil, memperlihatkan gigi-giginya. Dia menatapku dengan lebih mesra lagi. Kemudian lengannya terangkat, singgah di wajahku. Mengusapnya sebentar. Mencubit hidungku, menarik ke kiri dan ke kanan. Dan setelah itu, dia melangkahkan kakinya begitu saja, dengan ekspresi wajah yang datar, masuk ke kamar mandi, dan menutup pintunya dengan pelan. Semudah itu dia merubah mimik wajahnya. Shelin, kalian makan siang dulu. Bantuin Mama menata di meja makan. Mama masak besar. Ada makanan kesukaan Kak Ronald, ada makanan kesukaan suamimu, ada makanan kesukaan Kak Kenzo juga. Hari ini adalah hari yang spesial. Mama berucap dengan binar di matanya.
Sebentar, Ma. Nunggu Mas Malik, dia masih di kamar mandi, jawabku. Ingat pesan kakakmu, Mama berbisik di telingaku. Kuanggukan kepalaku, tanda mengerti. Mungkinkah Kak Ronald juga berpesan kepada Mama, agar dia berpura-pura belum menjadi ibu mertua dari aktor tampan itu? Mungkin saja begitu, agar semuanya terlihat sinkron. Aku pun membantu Mama mengeluarkan aneka hidangan, dari dapur menuju ke meja makan berbentuk oval, dengan 6 kursi yang mengelilinginya. Benar saja, ternyata masakan Mama hari ini, sangatlah mengundang selera. Bisa jadi, siang ini aku akan menjadi hilaf untuk menjaga berat badanku. Kulihat suamiku sudah duduk bersebelahan dengan Kak Kenzo. Bahkan lelakiku itu sempat bertegur sapa, dengan teman masa kecilku itu. Mereka juga saling melempar senyum. Aku sedikit lega. Semoga saja, meja makan ini tidak menjadi ajang saling sindir, karena ada yang terbakar cemburu. Aku mengambil tempat duduk di samping kakakku. Aku sengaja melayani mereka semuanya. Kuambilkan apa yang menjadi kesukaan kakakku. Aku sudah hafal, kakakku suka sayuran yang direbus, dengan lauk daging bakar. Setelah itu, aku sengaja mengambilkan makanan untuk suamiku. Dia cenderung menyukai jenis ikan. 3 bulan menjadi menantu di rumah ini, Mama sudah tahu bahwa menantunya penyuka jenis ikan. Setelah itu, aku mengambil piring satu lagi, untuk Kak Kenzo. Biar aku ambil sendiri saja, kamu tidak usah repot-repot, begitu ucap laki-laki berwajah oriental itu. Tidak repot, Kak. Cuma mengambilkan saja, kok. Yang repot itu Mama, dia sibuk di dapur dari pagi, jawabku sambil tersenyum. Aku tersenyum pada Kak Kenzo, otomatis aku juga tersenyum kepada suamiku, karena memang mereka duduk bersebelahan. Kak Kenzo membalas senyuman yang kuberikan. Berbanding terbalik dengan laki-laki yang ada di sebelahnya. Dia justru memasang wajah datar. Ya sudah, ambilkan jangan banyak-banyak. Sedikit saja, separuh dari porsinya Ronald, jawabnya. Yakin, nih, Kak? Dulu waktu kecil, bahkan kakak suka banget sama masakan mamaku. Sampai nambah 3 kali, loh, celetuku. Aku ingat, dia suka makan sayuran yang ada kuahnya. Sup brokoli, dengan sambal. Diberi ayam goreng, yang disuir kecil-kecil. Dia begitu menyukai masakan itu. Padahal masakan di rumahnya jauh lebih mewah. Aku pun mengambil nasi untuk diriku sendiri. Sedikit, sesuai dengan porsiku. Sesuai dengan besarnya lambungku. Suamiku sempat melihat, dan mulutnya sudah hampir mengeluarkan suara. Mungkin dia ingin protes. Namun seperti sengaja diurungkannya. Mungkin karena menyadari pesan kakakku. Biasanya dia memang selalu cerewet saat melihat porsi makanku. Dia inginnya aku makan yang banyak. Gendut tidak apa-apa, katanya. Yang penting sehat. Justru kalau gendut, justru terasa hangat jika dipeluk, katanya. Ada-ada saja. Aku mengambil lauk ikan, sama seperti yang kuambil untuk suamiku. Namun aku hanya mengambil kepalanya saja. Sebenarnya aku ingin makan dengan sup brokoli, dengan kuah sepiring penuh, tanpa lauk. Namun aku menjaga perasaan suamiku. Aku khawatir jika dia akan menjadi cemburu, jika aku menyamakan sayuranku dengan menu laki-laki yang ada di sampingnya. Akhirnya aku menyamakan menuku, dengan menu suamiku. Ya, bahkan sampai seperti ini, usahaku dalam menjaga perasaannya. Karena aku menyadari benar, bahwa lelakiku, tidak lain adalah tipe laki-laki pencemburu.
Siapa yang memimpin doa? Suara Kak Ronald mengagetkan kami. Entah bertanya, entah memerintah. Nadanya tidak ada bedanya. Mas Malik. Spontan aku menutup mulutku yang sudah tidak terkontrol. Inilah akibatnya jika terlalu cinta. Gagal adalah jawabannya ketika harus berpura-pura biasa saja. Oke, Malik pimpin doa. Lagi-lagi, kakak memberikan aba-aba, layaknya atasan dengan bawahan. Kebiasaannya di lingkungan. Kerjanya, terbawa hingga ke rumah. Padahal biasanya kami juga berdoa sendiri-sendiri. Bahkan ada kalanya aku lupa berdoa, jika sedang terburu-buru. Kami pun mulai menyendokkan makanan ke mulut. Kulihat Kak Kenzo meniup makanannya. Memang sayur sop itu masih panas, baru saja diangkat dari wajan. Nasinya pun masih panas. Kak Kenzo, adab makan, kalau panas, tidak boleh ditiup, tunggu sampai dingin. Aku pun mengingatkan, ketika melihat Kak Kenzo meniup makanannya. Kulihat suamiku melirikku sekilas, dengan ekor matanya. Dia seperti tidak suka, mendengar aku berbicara pada Kak Kenzo. Salah lagi, ternyata. Ternyata aktor papan atas pun, kalau sedang cemburu, tetap saja tidak bisa berakting berpura-pura lapang dada. Aku merasa lucu dengan sikapnya. Kamu sudah benar-benar hijrah, rupanya. Sepertinya aku akan belajar banyak hal dari kamu. Jika kamu menolak untuk menjadi sekretarisku, mau tidak, jadi guru ngajiku? Kak Kenzo mengulumkan senyumnya ke arahku. Kemudian matanya sedikit melirik ke arah suamiku. Sementara, laki-laki yang duduk di sampingnya, justru tersedak mendengarnya. Hingga aku berinisiatif menuangkan air putih, dan mendekatkan ke arahnya. Maaf, Kak. Aku juga masih belajar. Bagaimana mungkin mau ngajari kakak? Yang ada nanti kita malah sama-sama tersesat. Bahaya. Semoga saja kata-kataku tidak memancing kecemburuan suamiku. Aku juga heran dengan Kak Kenzo. Tadi seperti canggung, namun begitu ada Mas Malik, dia malah seolah-olah seperti sedang memancing. Benar-benar sukar ditebak laki-laki itu. Apa maksudnya coba? Gak apa-apa, deh, tersesat sama cewek cantik kayak kamu. Rela, dah, jawab Kak Kenzo sambil tertawa kecil. Kali ini dia justru terang-terangan menoleh ke arah suamiku. Sementara suamiku masih meminum air putih itu, hingga tandas tak bersisa. Ehem. Kali ini terdengar suara Kak Ronald yang berdehem dengan keras. Dia menatap tajam ke arah Kak Kenzo. Entah apa arti tatapannya itu. Bercanda. Sensitif amat, Pak Perwira. Kak Kenzo berbicara sambil tertawa kecil. Dia membalas tatapan kakakku. Kami pun melanjutkan makan dengan diam. Hanya ada suara sendok dan piring yang saling beradu. Suara sendok Kak Ronald adalah yang paling keras. Makanan di piringnya pun ludes paling awal. Sepertinya makanan itu masuk ke perutnya begitu saja, tanpa dikunyahnya. Setelah itu, Kak Ronald menuangkan sup brokoli ke piringnya, hingga penuh. Kemudian mendekatkan piring itu ke mulutnya. Diminumnya kuahnya begitu saja, seperti dia meminum air di gelas. Brokolinya diambil dengan tangannya, dan berpindah ke perutnya begitu saja. Kak, kok nggak pakai sendok? Tanyaku. Kelamaan, jawabnya singkat. Setelah acara makan siang selesai, aku pun membawa piring-piring kotor ke tempat mencuci piring. Aku berharap waktu akan lebih lambat berjalan. Membayangkan suamiku akan beradu tinju dengan kakakku,
rasaku sudah tidak bisa digambarkan lagi. Akhirnya, tibalah waktunya. Tidak bisa diundur barang sejenak. Di belakang rumah inilah, kedua laki-laki yang sangat berarti dalam hidupku ini, sama-sama mengenakan sarung tinju. Mereka sama-sama bertelanjang dada. Kutarik nafas dengan begitu dalam, dan kuhembuskan dengan masyghul. Dadaku seperti kian menyesak. Kak Ronald memang keterlaluan. Semalam dia bilang hanya lomba olah fisik. Ternyata hari ini suamiku justru dihadiahi sarung tinju. Suamiku juga nekat. Kenapa tidak bilang menyerah saja, sebelum bertanding? Aku melihat bahwa mereka bukan lawan yang seimbang. Dunia mereka jelas berbeda. Fisik dan skill mereka juga tidak sama. Meskipun fisik suamiku terlihat kuat, namun untuk mengalahkan kakakku, aku sangat yakin, dia tidak akan bisa. Suamiku terlihat tenang, dan sesekali juga bercanda dengan kakakku. Tapi kenapa ketenangannya tidak tertular ke dalam hatiku? Kak Kenzo, bisa minta tolong, buat memegang kamera? Takutnya jika Shalin yang pegang, nanti kalau dia panik, kameranya malah dijatuhkan. Bahkan suamiku justru berencana ingin mengabadikan perlombaan amatir ini dengan video. Apa dia sudah gila? Dan tadi, apa? Dia ikut-ikutan memanggil teman kecilku itu dengan sebutan Kak Kenzo. Terdengar sopan, namun juga terdengar lucu. Umur mereka bahkan hampir sama. Terlihat tangan suamiku mengulurkan sebuah handicam ke arah Kak Kenzo. Kak Kenzo pun menerimanya dan mulai mengotak-atiknya. Kemudian mengarahkan kamera kepada dua orang yang kurang kerjaan itu. Tahu aturan mainnya, kan? Jangan memukul bagian belakang kepala. Jangan memukul alat vital. Burungku masih perjaka. Oke. Kakakku berucap dengan setengah bercanda. Mas Malik menganggukkan kepalanya, tanda mengerti dengan titah kakak ipar rahasianya itu. Jangan lupa, pakai pelindung gigimu, ucap Kak Ronald lagi. Jangan khawatir. Aku tidak akan memukul wajahmu. Aku juga tidak mau, nantinya kena amuk jutaan penggemar garis kerasmu, ucap kakakku, sambil terkekeh. Hingga saling baku hantam itu benar-benar dimulai, diiringi dengan suara detak jantungku yang tidak bisa kuceritakan lagi. Kak Ronald benar-benar menepati janjinya. Dia tidak memukul wajah suamiku. 3 menit pertama, suamiku masih berdiri dengan gagahnya. Dia bisa bertahan, dia juga bisa menyerang. Tidak terlalu buruk. Betapa aku melihat mereka yang saling memukul, dengan mata yang seolah sama-sama menyimpan dendam. Mungkin mereka terbawa suasana. Ronde pertama berakhir. Mereka pun istirahat. Ingin rasanya aku mengelap tubuh yang selalu mengungkungku itu, yang kini tengah bercucuran keringat. Namun aku ingat nasihat kakakku. Sebisa mungkin, aku menahan pergerakanku. Menahan keinginanku, menahan rasa khawatirku. Menahan tanganku, menahan kakiku. Aku hanya bisa menatap mereka dari pojokan. Suamiku sepertinya justru bersikap cuek terhadapku. Bahkan dia sama sekali tidak melihatku. Apakah dia tidak bisa membaca rasa khawatirku? Ronde kedua, ketiga, keempat, hingga ke-9. Suamiku masih bisa bertahan. Sementara kakakku sama sekali tidak terlihat kelelahan. Kakakku seperti bukan manusia saja. Bahkan di sela-sela waktu istirahatnya, kakakku masih sempat bercanda dengan mereka. Masih sempat tertawa lepas, menanyakan kepada suamiku, apakah pertandingan masih akan dilanjutkan. Bagaimana, Malik? Lanjut,
Apa nyerah? Lanjut, sampai tumbang, jawab suamiku. Dan suamiku pun dengan mantap menjawab, bahwa dia masih mampu melanjutkan. Dan di ronde yang ke-10 itulah, Kak Ronald melayangkan sarung tinjunya, tepat mengenai wajah suamiku. Sasaran yang sangat empuk. Kemudian disusul dengan tinju dari tangan kirinya. Sepertinya memang Kak Ronald sengaja mengincar wajahnya. Dia sudah berbohong. Tidak menepati janjinya. Hadiah dari kakak ipar. Begitulah yang ku dengar. Hingga bibir suamiku pun pecah. Di ronde itulah, suamiku benar-benar jatuh. Meski dia sebenarnya belum menyerah, namun Kak Ronald bilang, sudah tidak mau melawan musuh yang sudah tidak berdaya. Tidak menyerah, suamiku berdiri lagi menyerang kakakku. Dia membalas mendaratkan tinjunya ke arah wajah kakak iparnya itu. Kak Ronald membalas memukul pundak kanan dan kirinya, dengan sangat cepat, berkali-kali. Hingga suamiku terkapar dengan pelan. Aku sudah tidak bisa menahan diri lagi. Biar saja, jika nantinya kakakku akan memarahiku. Katanya aku tidak boleh menunjukkan bahwa kami sudah menikah. Tapi Kak Ronald sendiri juga tidak menepati janjinya. Dia sudah berjanji tidak akan memukul wajah, ternyata dia mengingkarinya. Dia terjang wajah tampan suamiku begitu saja, tanpa belas kasihan. Dan baru saja Kak Ronald juga mengatakan, hadiah dari kakak ipar. Itu artinya Kak Ronald juga secara tidak langsung mengatakan, bahwa aku dan Mas Malik sudah ada ikatan. Tidak perlu lagi bersandiwara. Aku akan menjadi diriku sendiri. Tidak perlu memikirkan pesan kakak kandungku itu yang setengah gila itu. Kuhamburkan tubuhku di atas tubuh suamiku yang terbaring dalam diam. Aku pun menangisinya dengan kencang. Aku menangis terseduh-seduh, bagai hujan tanpa adanya mendung yang memulai. Kupeluk tubuhnya yang bertelanjang dada. Aku menangis menjerit seperti anak kecil. Dan tiba-tiba saja, aku merasa terkejut. Jantungku seolah hendak keluar dari rongganya. Lelaki yang tadi tergolek lemas tak berdaya, kini sudah menggendong tubuhku, dan membawaku berlari berputar-putar di halaman belakang rumah, sambil tertawa dengan begitu lepas. Kak Kenzo pun sibuk mengarahkan kamera itu, mengikuti arah pergerakan kami. Aku malu setengah mati. Aktor itu berhasil mengelabuhiku. Dia berakting seperti orang mati. Namun ternyata dia baik-baik saja. Aku kesal, aku marah, namun sisi hatiku yang lainnya demikian membuncah, penuh kebahagiaan. Aku hanya bisa pasrah, dibawa berlari ke sana kemari. Kusembunyikan wajahku, membenamkannya, ke dalam dadanya, yang bahkan keringatnya masih bercucuran. Kenzo mau mencobanya juga? Barangkali masih penasaran, mau menjadikan Shelin sebagai sekretarisnya, atau guru ngajinya. Boleh. Tapi sebelumnya aku ajak bermain-main dulu, kata Kak Ronald. Kak Kenzo pun hanya tertawa, sambil melambaikan satu tangannya. Tanda menyerah. Tangan yang satunya masih setia memegang kamera. Terus terang, sebenarnya aku merasa khawatir, meninggalkan Shelin bersamamu. Tapi maut bagaimana lagi? Yang paling berhak atas adikku, sekarang adalah kamu. Aku minta, jagalah Shelin dengan baik, ucap Kak Ronald, di sela-sela kami menonton TV. Aku merebahkan tubuhku, di pangkuan suamiku. Kutengadahkan pandanganku, berlabuh pada wajah itu. Betapa bibir bengkak dan pecah itu, tidak sedikit pun mengurangi kadar ketampanannya. Kami sudah menyelidiki, orang mencurigakan itu. Katanya, dia memang mencari Malik. Istrinya ngidam kepingin mencium Malik,
katanya. Namun tetap saja, kamu harus berhati-hati. Siapa tahu, alasannya hanya sebuah alibi. Kami bahkan masih akan memantau pergerakannya. Kak Ronald kembali berbicara dengan serius. Besok aku sudah kembali ke Kalimantan. Jangan lupa, sediakan bodyguard untuk Shelin, sampai keadaan benar-benar aman. Jika kamu ingin keluar kota, mending Shelin tidak usah ikut serta. Di sana tidak ada yang menjaga. Tahan sejenak rasa rindu kalian. Kak Ronald berbicara dengan tegas. Saya tidak mau dijaga bodyguard. Kayak orang penting saja. Yang ada nanti malah jadi aneh, keluhku. Saya sudah dapat Kak, bodyguardnya. Jawaban suamiku. Justru bertolak belakang dengan keinginanku. Bagus kalau begitu. Aku bisa lebih tenang, jawab kakakku. Maka hujan deras di malam ini menjadi saksi, betapa lembut dan indahnya Mas Malik dalam memperlakukanku. Dan perlahan, dia mendorong tubuhku hingga rebah. Aku dapat merasakan dengan jelas, degupan jantungnya yang semakin keras. Aku dapat menatap jelas, getaran cinta yang merasuk hingga ke palung jiwa. Sekuat apapun aral dan badai yang kan menghadang. Sebesar apapun cobaan kan menerjang, akan kami lalui dengan saling menaupkan hati, dan saling bergenggaman jari. Bersambung.